pertama di Gereja Betel Injil Sepenuh, kedua di GPDI Jemaat Petawang, dan yang terakhir di Desa Muntung Geding. Adapun bantuan yang diserahkan 100 paket sembako dan 2.000 batu batako. Baik, terima kasih. Awal mulanya itu kami dapat informasi bahwa di NTT terjadi bencana siklon tropis. Kemudian teman-teman berinisiatif coba menggerakkan semua jejaring diaspora yang ada, diaspora NTT yang ada di Jabodetabek untuk bersama-sama kita coba mengumpulkan bantuan untuk meringankan saudara-saudara yang ada di sana yang terdampak bencana. Jadi awalnya mulai dari teman-teman di Forum Pemuda NTT, Pak Adi Papa ini ketuanya, mereka menginisiasi melakukan pengumpulan dana. Kemudian saya sendiri di Aliansi Timur Indonesia, betul saya ketua, kami juga bergerak mengumpulkan dana. Juga di teman-teman IKB yang lain, kelompok-kelompok organisasi pemudaan yang lain, diaspora NTT yang ada di Jakarta, kemudian berkumpul, coba menggerakkan juga. Tetapi kemudian kami merasa bahwa ini harus menjadi satu kekuatan bersama, karena kalau sendiri-sendiri kurang maksimal itu nanti. Kemudian difasilitasi oleh Kepala Badan Penghubung NTT yang ada di Jakarta, Pak Donald Ishak. Kami berkumpul di kantor Badan Penghubung NTT yang di Tebet. Di sana bersepakat membentuk satu elemen, satu organisasi namanya Gerakan Satu Hati untuk NTT. Nah, ketika itu teman-teman rapat, kemudian bersepakat memilih Aldo sebagai ketua, Fritz menjadi sekretarisnya. Nah, memang ini bukan pekerjaan yang gampang juga. Ketika kita harus menerima begitu banyak bantuan, kemudian bantuan itu kita distribusikan ke NTT. Mungkin semua juga tahu NTT itu provinsi kepulauan, kita juga mengalami kesulitan, awal-awal itu mengalami kesulitan bagaimana mendistribusikan bantuan itu ke sana. Total bantuan itu mencapai hampir 240 ton. Itu terdiri dari pakaian layak pakai, pakaian baru, sembako, makanan, dan sebagainya. Ada juga obat-obatan, ya, alat kesehatan, terpal, terus tenda. Jadi itu memang beragam. Itu totalnya itu mencapai 240 ton ya, sekitar 240 ton. Jadi kemudian kita dibantu oleh Kang Dede Budiarto, komisaris independen di PT Pelni. Beliau banyak membantu juga, beliau melobi ke PT Pelni sendiri, kemudian ke BUMN supaya kita bisa kirim lewat Garuda saat itu ya. Garuda, terus juga dengan Hercules. Jadi Kang Dede juga banyak membantu itu. Dan yang kedua juga, waktu kloter kedua ya, kakak ya, Iya. bahwa dibantu juga sama Menteri Perhubungan, Pak Menteri, ya? Pak Budi ya. Iya, iya. Pada waktu ketika selesai kita berkumpul, barang sudah mulai berdatangan, tapi saya melihat bahwa ada campur tangan Tuhan yang besar.
invisible hand itu yang luar biasa, sehingga Tuhan kirim banyak sekali malaikat-malaikat tak bersayap itu ya, datang membantu kita, termasuk Kang Deden, terus teman-teman aktivis juga yang lain, teman-teman diaspora NTT yang ada di Jakarta, dan juga Pemprov NTT ya, yang banyak sekali membantu dalam pendistribusian barang itu sehingga sampai ke titik-titik yang terdampak gitu. Jadi begini, memang dari tanggal 21 April itu kita sudah menutup. Bantuan itu sudah terdistribusi semua. Jadi kebetulan saya PAC untuk Floresnya. Di Flores itu yang benar-benar parah itu di Lembata sama Adonara. 2 pulau itu, terus ada juga pulau-pulau kecil di terluar dari NTT seperti Pulau Sukun, itu juga terdampak. Nah, itu sudah kita bantu distribusi, dan kemudian begitu barang tiba di sana, bantuan tiba, diapresiasi benar-benar oleh saudara-saudara di sana yang terdampak. Mereka benar-benar bersyukur dan berterima kasih. Nah, di Timor, PIC juga ada Pak Adi, itu juga sudah kita distribusikan semua. Memang kondisi sekarang ini, seperti di Lembata, itu masyarakat secara mandiri, dia mengungsi ke kebun-kebun. Ya, karena mereka tidak bisa pulang ke rumah itu sudah hancur semua. Masih ada rumah-rumah beberapa yang tidak hancur, tapi mereka memilih tidak kembali karena pada malam hari itu selalu ada gangguan. Selalu ada gangguan dari orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kemudian mereka merasa tidak nyaman di situ. Jadi mereka memilih untuk tinggal di kebun-kebun. Memang sekarang dari PUPR sedang membangun perumahan di sana yang dihibahkan oleh masyarakat adat di sana untuk para pengungsi sekitar 700 unit rumah. Tetapi itu diperkirakan sekitar bulan September selesai. Nah, menunggu sampai September ini mereka masih bertahan di tempat pengungsian. Makanya terakhir kami juga membantu untuk bantu di air bersih. Jadi kita membeli air bersih di sana, kemudian dikirim dalam truk-truk tangki, membantu masyarakat di sana. Karena mereka kekurangan air bersih di sana, karena tinggalnya di kebun-kebun itu. Posko Bersama Satu Hati ini sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari seluruh NTT yang ada di Jabodetabek, bahkan juga seluruh Indonesia, termasuk abang saya Kakak Mance dan juga Bapak Adi, dan juga Pak Kaban, penghubung NTT. Ada juga teman-teman IKB yang lain. Seperti yang disebut Kakak Mance, itu betul bahwa kali ini sejarah terbesar buat orang NTT, bahwa di saat bencana Seroja terjadi, kami dari orang NTT yang ada di Jabodetabek tidak pernah tinggal diam. Kami juga melakukan aksi, dan sudah terbukti bahwa hampir 240 sekian ke atas itu sudah terkirim ke NTT. Seperti disebutkan Kakak Mance, Bapak Adi, terdiri dari berbagai macam item. Termasuk gereja juga kami renovasi, Bapak Pendeta. Ada 3 gereja yang sudah, baik dari gereja Katolik dan juga Protestan. Dan juga bantuan-bantuan itu ada banyak organisasi. Masjid juga ada, kami sudah berikan. Jadi menurut saya ini sudah sangat membantu Pemprov NTT. Bahwa mungkin Pemprov NTT bantuan juga sudah masuk, tapi kami juga sudah masuk. Sekiranya mungkin Pemprov NTT mengetahui bahwa kami sudah masuk, itu bukan cuma di satu kabupaten, seluruh NTT hampir kami masuk. Baik transportasi kami yang ngurus, baik dari Jakarta ke NTT kami yang ngurus, dari NTT itu distribusi ke seluruh kabupaten, itu pun juga kami yang ngurus. Artinya dari teman-teman Posko Bersama Satu Hati NTT Jakarta ini yang ngurus. Ini gerakan spontanitas karena ada satu peristiwa bencana, juga satu kegentingan. Jadi kami melihat bahwa ini ada potensi, karena ketika kita coba menghimpun kekuatan solidaritas, bantuan itu mengalir dari semua anak bangsa, dari teman-teman Maluku, teman-teman Papua, teman-teman Jawa Barat, terus teman-teman dari Batak. Jadi ini mengalir begitu deras karena semua orang punya kepedulian yang sama. Ke depan, Satu Hati ini akan menjadi satu gerakan moral, juga gerakan sosial. Jadi ketika bangsa ini mengalami satu kegentingan, maka Satu Hati siap berada pada garda terdepan, berdiri bersama-sama
pemerintah berdiri bersama-sama negara, bagaimana kita menyelamatkan Republik ini. Misalnya soal-soal radikalisme, intoleransi, dan sebagainya. Satu Hati akan menjadi garda terdepan juga, bisa bersama-sama dengan BNPB, dengan Densus, dan lain-lain, untuk berhadapan-hadapan dengan gerakan radikalisme itu. Jadi saya tambahkan sedikit ya, kalau saya ini kan di Timur sama di Pulau Sumba, hanya pada waktu terdampak, di Pulau Sumba itu kan listrik mati sehingga hampir sebagian besar putus komunikasi kan, bahkan via telepon atau internet terputus, sehingga banyak masyarakat juga yang tidak tahu keadaan Sumba. Tapi ketika kita pergi ke sana juga kita melihat dengan mata sendiri bahwa memang di Pulau Sumba, khususnya di Sumba Timur itu terdampak di pesisir pantai selatan itu yang sudah kita retas juga kemarin itu. Kalau kami dari Posko dan tim Satu Hati untuk NTT ini, sekarang kan masyarakat di sana itu sudah gagal panen. Perkebunan sudah rata tanah, rumah rata tanah, pertanian gagal panen. Terus mereka mau makan apa? Dan rumah bagaimana caranya? Pemerintah kalau bangun, berapa sih pemerintah bangun? Kita belum tahu. Oleh karena itu, kami juga dari Satu Hati ini berharap ada dukungan dari sponsor lain untuk kita bisa bantu renovasi atau bangun rumah-rumah yang masyarakat. Nah, masyarakat di sana kan ekonomi juga kita belum tahu apakah ekonomi yang seperti apa. Rata-rata kan di sana petani dan pedagang atau petani dan juga perkebunan. Nah, ini hasil sudah hancur. Pepohonan yang mereka hidup dari situ, ladang-ladang, sawah-sawah sudah hancur total. Bagaimana? Terus peternakan juga itu sudah dibawa oleh banjir. Dan ini kan bukan banjir, cuma banjir saja. Banjir, angin puting beliung, terus longsor. Ini sama-sama sapu rata lokasi bencana. Oleh karena itu, dari kami sendiri berharap bahwa mungkin ada bantuan-bantuan lain berupa mungkin renovasi gereja, renovasi masjid, ataukah pembangunan rumah kembali atau rumah-rumah yang rusak itu kami bisa bantu. Kalau ada yang mau, sila kami mungkin bisa tergantung dari para senior-senior kami yang ada. Jadi sependek pengetahuan kami itu PUPR sekarang lagi membangun di Lembata dan Adonara. Benarnya kebetulan di Satu Hati kami bagi PIC. Jadi semua wilayah kepulauan di NTT yang terdampak itu ada PIC-nya. Saya di Flores, Pak Adi ini di Sumba, ada teman Tala di Alor, Rote, ada semua. Kami bagi semua PIC di sana. Kita punya data juga. Jadi sebenarnya di sana pun banyak rumah yang hancur. Banyak rumah yang rusak, banyak rumah yang hancur. Memang sampai sekarang kita belum dapat informasi soal pembangunan pemukiman itu kembali. Kita sangat berharap, ada ekspektasi bahwa kemudian pemerintah juga memperhatikan itu. Karena memang realitanya itu pada saat bencana, bantuan datang sporadis. Tapi pasca bencana ini, masyarakat masih kesulitan di sana. Kita sangat berharap bahwa masih ada uluran bantuan, apa itu dari pemerintah, juga dari pemerhati dan sebagainya, dari kelompok mana saja yang masih mau membantu saudara-saudara yang ada di NTT yang masih terdampak bencana itu. Ya, nanti kita mungkin akan turun juga kalau memang ada yang teman-teman yang mau support juga. Dan ada satu tambahan menjadi catatan bahwa memang kalau di Adonara sama Lembata ya, itu memang korban jiwanya banyak ya, ada 100 lebih ya. Tapi yang di luar dari Lembata sama Adonara seperti di Kabupaten Kupang, terus di Amarasi, di Malaka juga itu mereka banyak yang materi mereka yang banyak terdampak itu, banyak rumah yang hancur, terus gagal panen juga banyak. Kalau di Malaka, bahkan terakhir waktu kita kloter kedua berangkat itu gagal panen ya di sana ya. Itu Tobi yang jadi PIC di Malaka itu. Kami di sana itu ada mitra strategis ya, misalnya di Kupang itu dengan teman-teman Ultras, di Flores itu dengan Susteran PRR, terus dengan di Lembata juga ada, kita ada mitra semua. Ya, kalau di Sumba Timur langsung dibantu sama Pemdanya langsung. Pemdanya bantu juga banyak distribusi. Walaupun panitianya bubar, tetapi Satu Hati tetap ada. Seperti disampaikan Kakak Manci bahwa ini akan Panitia jadi bencana yang bubar. organisasi yang mungkin ke depan kalau misalkan ada yang mau bantu, tinggal senior-senior sepakat kita jalan.
Dan juga kita mengucap syukur, berterima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus yang sudah banyak sekali memberikan kami jalan keluar gitu ya. Sehingga barang-barang donasi ini bisa tersalurkan ke tempat-tempat yang terdampak. Yang kedua, kita berterima kasih kepada senior-senior kita. Senior-senior NTT yang ada di Jakarta seperti Om Goris, Om Petrus Celestinus, terus dengan Bapak Jeki Uli juga. Terus yang ketiga, Pemprov NTT ya, kita berterima kasih juga kepada Pemprov NTT dan juga yang perwakilan di Jakarta yang sudah banyak mengakomodir donasi satu hati ini. Satu hati untuk NTT.